Baik, selamat sore kakak-kakak yang luar biasa. Terima kasih untuk kehadiran kakak-kakak pada sore hari ini. Walaupun di tengah kesibukan kita masing-masing, tetapi kita harus tetap komitmen dengan apa yang sudah kita sepakati semalam bahwa hari ini kita akan bertemu sebelum nanti tanggal 27 sesuai dengan jadwal yang sudah dikeluarkan itu kita akan bertemu secara tatap muka di SKB. Baik kakak-kakak sekalian, sebelum kita mengawali seluruh kegiatan kita pada pertemuan virtual ini, izinkan saya untuk memimpin kita dalam doa. Kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk bisa menyelesaikan pertemuan kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Izinkan saya membawa doa ini dalam ajaran Katolik. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, henti-hentinya kami bersyukur atas rahmat kehidupan dan kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari pagi hingga sore hari ini. Pada kesempatan kali ini kami kembali bertemu di dalam ruang virtual ini guna membicarakan banyak hal terkait proses pembelajaran yang akan kami jalani sebelum kami bertemu secara tatap muka pada tanggal 27 nanti. Kami mohon kepadamu, sudi kiranya Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kami kemampuan untuk berpikir, Engkau memberikan kami semangat untuk belajar, dan tak lupa juga kami memohon Engkau berikan kekuatan agar kami dapat mengikuti seluruh kegiatan pada sore hari ini dengan baik. Semua doa dan permohonan ini ya Tuhan kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk kembali mempresentasikan PTT atau PowerPoint yang harus kita bahas pada pertemuan kita pada sore hari ini. Baik kakak-kakak sekalian, pada pertemuan kita pada sore hari ini izinkan saya untuk menyapa kakak-kakak dengan salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang hadir di dalam ruang virtual pada sore hari ini. Baik kakak-kakak, sebelum kita melanjutkan dengan materi yang harus kita selesaikan pada sore hari ini, saya kembali mengingatkan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Dimohon untuk kepada kakak-kakak untuk bisa menyalakan kamera, kemudian bisa mematikan mikrofon, hadir seutuhnya dalam proses kegiatan virtual ini. Kemudian kita sama-sama menghargai waktu, kemudian maksimalkan fitur chat ketika hendak menyampaikan pendapat, dan jika memiliki kesempatan boleh mengklik raise hand sebelum bertanya atau memberikan pendapat. Nanti saya akan berikan kesempatan untuk kakak-kakak bisa menyampaikan pendapat atau bertanya. Kemudian gangguan teknis itu hal yang wajar, tetapi diharapkan kepada kita semua kalau bisa mengurangi kendala-kendala ini. Baik kakak-kakak, kita lanjut. Jadi pada sore hari ini kita akan berbicara terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Sepintas ini kita lihat akan sama dengan materi pertemuan kita 2 hari terakhir. Semuanya berbicara tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Dan kakak-kakak kenapa ini terlihat sama, bahkan kita sepintas itu sama? Karena diharapkan setelah kakak-kakak menyelesaikan kegiatan PKG
dan nanti kita akan melanjutkan dengan praktek langsung ketika kita tatap muka. Setelah kegiatan ini kita bisa menciptakan situasi pembelajaran yang efektif, yang bermakna di setiap proses pembelajaran yang kita jalani di setiap uh, sekolah kita masing-masing. Baik kakak-kakak, yang berikut kakak-kakak ini pembelajaran 1 dan 2 kita 2 hari terakhir ini, kita omong tentang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Hari ini kita akan bertemu selama 2 JP dan kita masih membicarakan tentang hal yang sama, yaitu bagaimana kita menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Baik kakak-kakak, ini kita punya tujuan hari ini. Jadi tujuan dari sesi kita kali ini yaitu yang pertama, kita akan saling belajar dan berbagi referensi terkait penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil diskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan aktivitas dan penyajian tugas gerak. Jadi kakak-kakak nanti sebentar saya akan bagi kakak-kakak dalam kelompok dan tugasnya kakak-kakak itu adalah mencari referensi sebanyak-banyaknya terkait dengan 3 hal besar, yaitu yang pertama yang kita bicarakan semalam itu bagaimana supaya anak itu bisa fokus kembali ketika dia tidak perhatian dalam proses pembelajaran. Bagaimana triknya kita supaya anak itu kembali fokus dengan pembelajaran yang kita jalani. Kemudian bagaimana kita menciptakan atau bagaimana kita mempersiapkan diri supaya pembelajaran itu bisa dikatakan efektif. Dan yang terakhir, bagaimana kita menggunakan isyarat-isyarat dalam proses pembelajaran demi menciptakan pembelajaran yang menarik dan juga efektif tentunya. Baik kakak-kakak, jadi ini kita punya agenda hari ini. Yang pertama itu kita berburu atau kita akan mencari referensi penyajian tugas gerak sebanyak-banyaknya. Nanti sebentar kakak-kakak silakan mencarinya dari berbagai sumber. Bisa cari di YouTube kah, di Google kah, atau di mana saja. Kemudian bisa juga menceritakan pengalaman yang sudah kakak-kakak lakukan, sekaligus pengalaman-pengalaman itu bisa memberikan dampak positif dalam proses pembelajaran, dan ketika dibagikan diharapkan kami yang lain bisa menyimaknya dan tentu saja diharapkan bisa melakukan atau mempraktekkan hal positif itu dalam proses pembelajaran guna menciptakan pembelajaran yang efektif. Baik kakak-kakak, terus yang kedua nanti akan ada kesempatan untuk kakak-kakak untuk berbagi terkait referensi-referensi yang kakak-kakak temukan. Dan yang paling terakhir nanti kita akan mengadakan refleksi terkait referensi, terkait temuan, terkait pengalaman yang sudah kakak-kakak bagikan. Siapa tahu nanti sebentar ketika presentasi kita bisa menemukan hal baru dari praktek baik yang dilakukan oleh teman-teman, ataukah kita akan menemukan sumber baru yang kita bisa jadikan itu acuan dalam proses pembelajaran kita, baik dari YouTube maupun dari Google ataukah referensi lainnya. Baik kakak-kakak, kita lanjut. Jadi sekarang kita akan mereview kembali atau kita review singkat tentang materi pada pertemuan kita 2 hari terakhir ini, yang pertama dan pertemuan kita yang kedua. Baik kakak-kakak sekalian, jadi di pertemuan kita yang pertama itu kita berbicara terkait bagaimana kita menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Jadi ada 9 komponen yang bisa kita pakai untuk terciptanya pembelajaran yang efektif itu, yaitu yang pertama itu kita akan melihat tentang tujuan pembelajaran, kemudian bagaimana keterlibatan siswa, kemudian ada lagi pembelajaran yang berdiferensiasi, terus bagaimana kita melihat penahapan dan juga peningkatan level dalam menentukan konten pembelajaran. Kemudian kita melihat juga bagaimana komunikasi yang kita bangun antara guru dengan peserta didik itu komunikasi harus efektif. Kemudian jangan lupa juga kakak-kakak yang perlu kita perhatikan juga itu adalah setiap proses pembelajaran yang kita jalani itu jangan lupa dia
punya tingkat keselamatan bagi peserta didik dan juga kita yang sebagai guru. Kemudian di pertemuan kita yang kedua semalam itu kita berbicara bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Jadi setelah kita melihat 9 komponen itu, terus bagaimana kita menyusun proses pembelajaran itu mulai dari yang sederhana sampai ke tingkat yang paling sulit. Semua itu kita lakukan untuk mencegah terjadinya cedera pada peserta didik maupun kita mengasah supaya mereka punya kognitif ini bisa diasah mulai dari hal yang sederhana sampai ke tingkat yang paling tinggi atau tingkat yang paling kompleks. Dan yang terakhir semalam itu kita berbicara sangat panjang itu terkait isyarat-isyarat yang akan kita gunakan dalam setiap proses pembelajaran. Semalam juga kita sudah berbicara tentang isyarat-isyarat itu diharapkan isyarat yang kita lakukan itu sudah dikomunikasikan terlebih dahulu dengan peserta didik. Jadi peserta didik diberitahu isyarat ini artinya apa, kemudian selain berkomunikasi dengan peserta didik tentang isyarat, kita diharapkan bisa melakukannya secara terus-menerus atau secara kontinu demi menciptakan situasi pembelajaran yang bisa dikatakan menjadi kebiasaannya kita supaya anak-anak itu bisa hafal. Kalau kita melakukan isyarat ini artinya apa? Jadi tidak perlu kita berteriak, dengan memberikan isyarat itu saja anak-anak sudah tahu ini apa yang kita mau. Jadi isyarat itu kakak-kakak tidak selamanya menggunakan suara, bisa juga kita menggunakan fluid, bisa juga kita menggunakan tepukan tangan, ataukah kita bisa menggunakan kode lain. Mungkin dengan bentuk lingkaran kah, atau tunjuk saja jari kah, atau seperti apa, yang penting isyarat-isyarat itu sudah dikomunikasikan terlebih dahulu dengan peserta didik. Menarik semalam yang disampaikan oleh Kakak Ronald dan juga Kakak Mario semalam itu bahwa Kakak Ronald menyampaikan bahwa sudah menyepakati dengan anak-anak main hula hoop, walaupun mereka lagi asik bermain, ketika bunyi peluit semuanya harus stop, dengarkan dulu penyampaian dari Pak Ronald. Kemudian tiup lagi, mereka jalan lagi. Ya, itu isyarat yang sudah Kakak Ronald sampaikan, dan saya rasa ini juga baik untuk kita praktekkan dalam proses pembelajaran kita sehari-hari. Baik, kakak-kakak, sekarang itu review singkat atau kita melihat kembali secara singkat isi dari pertemuan kita yang pertama dan yang kedua kemarin. Dan kakak-kakak selanjutnya kita akan berburu referensi tentang penyajian tugas gerak. Jadi nanti kakak-kakak silakan kakak-kakak nanti bekerja dalam kelompok. Nanti kelompoknya tetap yang semalam. Jadi kelompok 1 itu semalam itu ada kakak Mario, terus kelompok 2 itu ada kakak Ronald dan kakak Ricard. Terus di kelompok 3 itu ada kakak Hermansa dan juga kakak Yovita. Nah, kelompok 1 kemarin itu kalau tidak salah kakak Maria sama kakak Acos. Kakak nanti saya akan bagi tetap seperti itu. Kemudian nanti saya akan bagikan link untuk memandu kakak-kakak itu kolom kerjanya nanti yang sudah saya bagi di grup itu, nanti kakak-kakak bisa masuk lewat situ. Baik kakak-kakak, ini berburu referensi. Jadi saya akan bagi kakak jadi 3 kelompok, terus setiap kelompok itu diminta untuk berburu atau mencari referensi terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room yang sudah saya bagikan lewat link di grup kelas. Kemudian durasi berburu ini 40 menit, kakak-kakak cukup lama, jadi kakak-kakak bisa mencari sebanyak-banyaknya. Kalau kakak-kakak bisa menemukan sebanyak-banyaknya, itu lebih bagus lagi karena itu memperkaya kita untuk bisa menggunakan itu dalam proses pembelajaran kita, sekaligus kita berbagi. Siapa tahu apa hal yang kita temukan atau hal yang pernah kita buat ini bisa dipakai juga oleh kakak-kakak lain di sekolahnya masing-masing. Nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian jika sudah selesai kakak-kakak silakan kembali ke room utama seperti sudah sering kita lakukan. Nanti di room utama itulah kita akan mempresentasikannya.
Baik Kakak-Kakak, saya akan bagi Kakak-Kakak dalam kelompok. Jadi, saya izin sebentar untuk bisa bagi Kakak-Kakak dalam kelompok seperti semalam. Kakak-Kakak, tiga kelompok, 40 menit. Oke, Hermansyah, Kakak Yovita sama Kakak Hermansyah, Ronald, sama Kakak ya. Oke. Semalam Kakak Mario ini di kelompok satu, Kakak Hermansyah dengan Kakak Yovita itu di kelompok dua, Kakak Acot di kelompok satu, kemudian sorry. Oke, baik Kakak, nanti saya akan bagi dari kelompok satu itu nanti Kakak Mario dengan Kakak Acos, kemudian kelompok 2 itu ada Kakak Ronald, nanti sebentar mungkin dalam waktu dekat itu Kakak Richard akan bergabung, kemudian kelompok 3 itu Kakak Hermansyah dan Kakak Yovita. Nanti Kakak-kakak hasil kerjanya itu nanti bisa dikerjakan di dalam lembar kerja yang saya bagikan di grup itu, nanti Kakak-kakak mereka bisa lihat itu kerja berdasarkan kelompok. Jadi pertanyaan kelompok satu kerja di kelompok satu, kelompok 2 di kelompok 2, dan kelompok 3 kerja di kelompok 3. Mungkin itu saja Kakak-kakak, nanti saya akan ketemu Kakak-kakak di, room Kakak-kakak masing-masing. Selamat bekerja Kakak-kakak.
Oke, baik. Kakak-kakak sekalian, kayaknya kita semua sudah kembali ke room utama. Jadi nanti saya akan kasih kesempatan untuk kakak-kakak mempresentasikan. Kita punya waktu cukup lama kakak-kakak untuk presentasikan. Sabar, saya izin untuk share ini dulu. Oke, baik kakak-kakak, ini kita punya waktu cukup lama. Nanti kita akan berbagi ini. Kita punya berbagi sekarang ini sudah jam 5:30. Jadi kita berbagi sampai dengan jam 6 lewat 5 lah, kalau memang bisa, supaya kita bisa menyelesaikan lagi tinggal berapa slide ke bawah ini. Baik, jadi langsung saja saya berikan kesempatan sepenuhnya kepada kakak-kakak kelompok 1, tapi kelompok 1 kayaknya di dalam pengerjaan yang saya lihat di link ini belum terisi, maka saya lanjutkan ke kelompok 2, di mana di kelompok 2 itu ada Kakak Ronald. Jadi Kakak Ronald, saya izin untuk menayangkan apa yang sudah Kakak Ronald kirim ke saya, dan Kakak Ronald langsung bisa bantu untuk menjelaskan. Kakak Ronald, Siap. Oke, baik. Oke, baik. Sudah terlihat Kakak Ronald, Sudah kakak. Oke. Silakan. Waktu sepenuhnya Kakak Ronald. Saya berikan ke Kakak Ronald dan Kakak Ricard. Silakan Kakak Ronald. Oke, baik. Terima kasih Kakak Fasil untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya dari kelompok 2, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya bersama Kakak Ricard, tetapi Kakak Ricard mungkin belum masuk, jadi saya mewakili, jadi saya langsung rangkap memang, jadi biar untuk tidak memperlambat waktu, jadi saya langsung kerja memang. Jadi mulai dari berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Oke. Di sini pada nomor 1 mendapatkan perhatian dari peserta didik. Untuk poin A itu menetapkan tanda atau prosedur. Jadi sudah ada 2 jawaban yang saya siapkan, bahwa yang harus disiapkan menetapkan tanda atau prosedur itu. Yang pertama, saya melakukan komunikasi. Komunikasi di situ saya memilih untuk melakukan komunikasi verbal dan juga secara nonverbal, di mana komunikasi verbal itu contohnya memberikan instruksi dengan cara menghitung 1, 2, 3 ya, atau tidak saya bisa juga memodifikasi dengan bersedia mulai, tapi dengan suara yang tegas agar bisa membantu peserta didik itu. Yang berikut komunikasi nonverbal itu saya bisa menggunakan dengan tepukan tangan. Tepukan tangan di sini kita bisa memodifikasi. Contohnya, ketika Pak tepuk 2 kali, kalian lompat di tempat. Kalau Pak tepuk 3 kali, 1, 2, 3, berarti kalian lari di tempat. Jadi saya bisa memodifikasi dengan cara tepuk tangan. Bisa juga bersiul, tapi saya tulis saja di sini. Hanya bersiul nih kayaknya kurang ini. Bagus juga sih untuk dalam proses pembelajaran, apalagi kita PJOK. Jadi di sini saya taruh bersiul dan juga fluid atau liftrik. Jadi mungkin untuk komunikasi nonverbal itu saya lebih fokuskan ke tepukan tangan dibandingkan dengan fluid. Jadi selain anak-anak melatih, anak-anak punya konsentrasi, jadi mereka selain mendengar, mereka juga bisa melihat, memfokus kepada gerakan tangan guru. Jadi kalau fluid itu mereka hanya mendengar saja bunyinya saja. Karena fluidnya kan ada di Bapak Ibu guru punya mulut. Jadi kalau di tepuk tangan seperti ini kan mereka benar-benar fokus dan juga dengar. Oke, baik. Saya lanjut di poin B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Di sini yang pertama itu saya memilih tempat pembelajaran yang kondusif atau jauh dari keramaian.
Jadi dengan pertemuan kemarin juga mungkin kekurangan di sekolah saya juga mungkin karena pembelajarannya kurang kondusif karena harus menggabung dua sekolah. Jadi di sini saya harus benar-benar memilih pembelajaran yang jauh dari keramaian dan benar-benar fokus pada saya punya murid sendiri. Jadi benar-benar pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Oke, yang berikut saya memanfaatkan fasilitas sekolah yang ada atau bisa juga dimodifikasi. Jadi contohnya di sini contohnya net karena kami hanya memiliki satu net sementara kami di sekolah ada 2 orang guru PJOK jadi net di sini saya modifikasi menggunakan tongkat pramuka. Tongkat pramuka saya tanamkan ke tanah terus saya ikat dengan tali rafia sebagai pembatas. Oke, jadi itu untuk mungkin dalam permainan bulu tangkis atau bola voli juga bisa. Jadi seperti itu. Oke, yang berikut poin C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Di sini saya poin penting yang saya catat, yang saya siapkan bahwa memanfaatkan berbagai sumber belajar yang menarik. Contohnya menonton video, membuat emoji atau poster-poster yang dapat menarik minat siswa itu sendiri. Oke, jadi di sini nonton video ini nih saya lebih banyak fokus ke video-video pembelajaran olahraga. Oke, baik pada poin D ini penggunaan waktu yang efisien. Jadi penggunaan waktu yang efisien itu berarti saya menyampaikan instruksi dengan bahasa yang logis, yang jelas dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Namun di sini untuk penggunaan bahasa yang logis ini saya harus perlu bedakan karena di SD kan ada 3 fase. Fase A itu kelas 1, kelas 2, fase B 3, 4, fase C 5, 6. Jadi kan tidak mungkin bahasa yang logis yang saya sampaikan ke kelas 6 sama dengan bahasa yang saya sampaikan ke kelas 1. Jadi contohnya kelas 6 bilang, faktor-faktor yang kalian ketahui itu apa? Jadi tidak mungkin di kelas 1 itu saya kasih tahu bilang faktor-faktor apa. Jadi mereka tanya, "Pak, faktor itu apa? Ini apa? Begini-begini." Jadi saya harus di situ tuh saya harus benar-benar harus bisa menyusun kata-kata yang dapat dipahami oleh kemampuan peserta didik, terlebih khusus dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, bahkan sampai kelas 6. Oke, yang berikut masuk ke poin yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Nah, di sini keterampilan gerak yang diajarkan, di sini saya memilih untuk pada gerakan teknik pukulan pada permainan bulu tangkis. Jadi, urutan pengajaran yang saya lakukan, yang pertama saya memberikan instruksi, yang kedua saya memberikan demonstrasi langsung. Jadi saya memberikan contoh. Setelah saya memberikan instruksi berbagai macam teknik pukulan dalam permainan bulu tangkis itu tuh ada beberapa teknik. Setelah saya memberi instruksi, saya memberikan praktek, demonstrasi. Jadi mereka harus lihat begini gerakannya, ada forehand, ada backhand, ada drop shot. Jadi seperti itu. Setelah saya melakukan demonstrasi, saya mencoba untuk menyuruh peserta didik untuk melakukan gerakan forehand dan backhand tetapi gerakannya di tempat. Dengan cara raketnya di forehand, backhand, jadi bolanya berjalan di atas raket tetapi dengan tidak boleh jatuh ke bawah tanah. Jadi mereka melakukan forehand, backhand sendiri di tempat. Setelah mereka memukul secara individu, saya mencoba suruh mereka untuk melakukan pukulan secara berpasangan. 2 orang, bisa juga lebih, jadi 1 orang melakukan gerakan forehand, satunya backhand. Jadi mereka saling berpasangan. Setelah mereka melakukan gerakan, saya melakukan penilaian dan juga saya mengevaluasi kembali bagi peserta didik yang mungkin gerakannya kurang bagus di sini, jadi saya melakukan evaluasi. Setelah itu baru saya melakukan refleksi bersama dengan peserta didik. Oke, dari cara yang kedua, yang pertama tadi teknik pukulan pada permainan bulu tangkis, yang kedua teknik dalam memegang raket. Itu pun sama seperti poin 1 tadi bahwa saya memberikan instruksi, saya memberikan demonstrasi, cara-cara memegang raket. Itu cara pemegang raket di sini saya lebih fokuskan kepada individu dari peserta didik masing-masing orang. Jadi saya tidak berkelompok lagi. Jadi di situ saya benar-benar melihat secara langsung bagaimana cara pegangnya yang baik, untuk gripnya bagaimana. Setelah itu saya melakukan penilaian dan yang terakhir refleksi. Oke. Pada poin ketiga, isyarat atau cue dalam pembelajaran. Jadi untuk keterampilan gerak yang saya ajarkan, yang pertama tuh saya untuk bahasa isyarat ini saya lebih fokus kepada atletik, pada start jongkok, lari pendek. Di mana atletik ini kan untuk bahasa isyaratnya kan sangat jelas, mulai dari
persiapan, bersedia, siap ya, atau mungkin mereka mendengar bunyi peluit atau bunyi pistol atau bunyi bunyi tepukan tangan lah. Oke, yang kedua ini nih saya pada aktivitas gerak berirama. Di situ kan senam irama itu mungkin pada teknik-teknik dasar kan kita mulai dengan hitungan, kita tepukan, terus ketukan, terakhir mungkin kita dengan musik. Oke, baik. Terima kasih Kakak Fasil untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok 2 saya. Terima kasih, saya kembalikan Kakak Fasil. Oke, mantap. Luar biasa Kakak Ronald. Jadi kalau kita lihat itu sudah sangat lengkap ya apa yang dikerjakan oleh Kakak Ronald. Menarik tadi apa yang disampaikan Kakak Ronald kalau kita lihat bersama terkait dengan ini keterampilan ini menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Jadi ini sangat jelas kakak-kakak. Jadi konten yang Kakak Ronald sampaikan ini dia bertahap nih. Dari gerak pukulan, kemudian harusnya kalau boleh kasih masukan kakak, dia berurutan berarti harus cara pegang Iya. raket dulu, baru Harusnya terbalik Kakak. Siap salah. Harusnya terbalik, harusnya pegang raket. oke. Terus dia punya organisasi penugasan ini menarik ini kakak. Saya sangat apa istilahnya? Saya secara pribadi sangat setuju dengan ini. Memang anak-anak itu selain kita menjelaskan, kita menginstruksikan mereka untuk segala macamnya, jangan lupa kita mendemonstrasikan dulu secara langsung. Anak-anak harus lihat bagaimana cara kita pegang raket yang benar, cara kita pukulan forehand dan backhand yang benar. Baru setelah itu kita bisa minta mereka untuk melakukan baik secara individu maupun berpasangan. Dan menariknya ini Kakak Ronald itu adalah memang dalam proses pembelajaran ini, hal ini jangan kita lupakan. Penilaian dan Evaluasi. ini penting sekali. Karena penilaian dan evaluasi inilah yang akan menentukan apakah tujuan yang Kakak Ronald susun itu tercapai atau tidak. Sambil melihat refleksi. Karena refleksi ini ingin tahu sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang kita ajar, atau bisa saja kita pengen tahu dia bisa mengikuti pelajaran itu secara penuh atau tidak. Kadang terlihat dari mereka refleksi. Mungkin di SD, apalagi kita baru dan itu di kelas bawah, contoh kelas fase A dan B itu mungkin agak kalau belum terbiasa mereka akan kebingungan dan akan ikut saja teman yang satu omong apa atau teman yang satu tulis apa mereka akan ikut. Tapi kalau sudah fase C itu kalau sudah dilatih dari fase A B, saya yakin sekali Kakak Ronald bisa menjadi guru yang profesional dan bisa menjadi guru yang sangat dicari. Sekarang saja itu Kakak Ronald berdasarkan pengalaman yang Kakak Ronald cerita semalam, itu saja sudah dicari-cari oleh peserta didik. Apalagi kalau semuanya itu kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah satu frekuensi dengan segala macam yang Kakak Ronald sudah terapkan, contoh dengan isyarat, dengan metode pembelajaran yang Kakak Ronald buat. Saya yakin sekali ini kalau Kakak Ronald tidak hadir, pasti orang akan cari. Nah, luar biasa Kakak Ronald. Sekali lagi saya secara pribadi sangat memberikan apresiasi Kakak Ronald. Luar biasa. Baik, selanjutnya kakak-kakak kita beralih ke kelompok 3. Jadi nanti Kakak Yovita bisa langsung menjelaskan. Saya akan bantu menayangkan apa yang sudah dikerjakan oleh Kakak Yovita ini. Nanti sebagian-bagian ke bawah yang belum sempat terisi oleh Kakak Yovita karena Kakak Yovita punya Chromebook ada bermasalah, nanti bisa langsung dijelaskan Kakak nanti bisa langsung dijelaskan kepada kami. Baik, selanjutnya waktu sepenuhnya saya berikan kepada Kakak Yovita untuk bisa menjelaskan apa yang tertulis di layar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kakak India kemana? Saya mau geser. Kakak Yovita bisa langsung lihat di layar itu, nanti saya bantu geser di sini. Saya ini kakak huruf agak kecil, saya agak setengah mati baca. Oke, sabar, saya kasih besar ya.
Sudah bisa kakak? Tapi terkelihatan kakak agak coba kakak kursor ke atas. Iya. Oke. Oke, sip. Baik, jadi Silakan. eh yang saya menjawab yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Menetapkan tanda dan prosedur adalah komunikasi verbal atau nonverbal yang digunakan untuk menginstruksikan apa yang dilakukan oleh murid pada pembelajaran. Kalau pengalaman saya lebih banyak menggunakan yang verbal, menghitung 1, 2, 3 atau berteriak mulai, itu yang lebih banyak digunakan. Kalau nonverbal jarang sekali saya gunakan. Yang berikut, jadi yang kedua, ini masih sambungan kakak yang di bawah nih, tanda juga menjadi alat yang efektif ketika menjadi prosedur rutin dalam pembelajaran. Dia sambungan, saya buka lagi kakak. Saya buka lagi di HP di. Oh, boleh kakak, silakan, silakan. Ya, saya menjawab yang pertanyaan yang kedua, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Eh, jadi seringkali siswa tidak perhatian karena tersita perhatiannya oleh lingkungan yang memecah perhatian dalam lingkungan kelas itu sendiri. Jadi dalam lingkungan pembelajaran dapat menyita perhatian mereka, jadi seperti matras, jaring, gawang, kun, dan bendera. Tapi yang di sekolah saya lebih banyak menggunakan jaring, matras, gawang aman, dan juga kun. Saya lanjut kembali kakak. Jadi dengan menggunakan alat itu, untuk anak peserta didik yang kelas bawah, mereka barangkali sangat paham ketika justru bersaing dengan objek-objek yang ada di tangan mereka. Bisa jadi bola, tali, pemukul, dan peralatan lain adalah sesuatu yang baru dan mereka lebih tertarik untuk mengeksplorasikan ketimbang memperhatikan guru. Masalah ini dapat diatasi dengan meminta mereka melakukan sesuatu dengan objek tersebut. Jadi mereka meletakkan bola di lantai di depan mereka. Dan kembali kepada rutinitas yang kita bahas sebelumnya. Yang ketiga kakak, atau C, memastikan peserta didik mendengar atau melihat. Kalau yang ini saya belum selesai, yang C dengan D ini saya belum kerjakan. Saya Oke, kembalikan ke kakak, bisa kakak bantu dengan kan, karena yang ketiga tadi saya karena menggunakan HP agak kesulitan. oke, baik. Kakak Yovita, kakak Ronald, dan kakak yang lain. Jadi, saya izin langsung berbicara kakak ya. Ya, Oke, baik. Jadi kakak, kalau kita perhatikan eh, tentang penyajian tugas gerak ini, baik yang dikerjakan oleh kakak dari kelompok 2, kakak Ronald dan kakak Ricard, kemudian di bawah tadi kakak Yovita, eh, semuanya pertanyaan ini, itu kita lihat yang pertama ini mirip-mirip saja ini. Ini, bagaimana kita menetapkan tanda. Jadi yang dijelaskan atau yang disampaikan oleh kedua kakak tadi, baik kakak Ronald dan juga kakak Evita, itu betul sekali kakak. Jadi untuk menetapkan tanda itu memang ada dua itu. Ada komunikasi verbal, kemudian dengan
komunikasi nonverbal. Kalau kata komunikasi verbal itu memang saya rasa ini banyak sekali, kita mungkin semua buat begitu. Rata-rata kita lebih mengutamakan yang verbal ini. Tetapi yang nonverbal ini jarang sekali kita lakukan. Kalau mau dilihat yang mana yang paling efektif, dua-duanya pasti efektif. Tinggal bagaimana kita membiasakan dua hal ini, kemudian peserta didik itu diberitahu. Nah, contohnya seperti ini. Kayak kemarin, Kakak Ronald punya hula hoop itu. Mereka sedang bermain. Kaget-kaget, Kakak Ronald tiup, mereka harus stop. Nah, bisa juga tiupan itu diganti dengan tepukan tangan. Satu kali, tek. Sekaligus itu selain kita memberikan tanda, itu kita melatih mereka untuk konsentrasi. Walau mereka sesibuk apapun, ketika mendengar hal yang sudah kita sepakati, itu arahnya mereka langsung cepat. Itu kakak, kita bisa belajar dari kegiatan pramuka itu banyak sekali. Kegiatan pramuka. Saya ambil contoh di kegiatan ketika mau membentuk angkare. Saya tidak tahu di SD itu istilahnya apa, tetapi kalau di SMP itu yang pramuka penggalang itu ketika pertama masuk dia tiup dan dia membentuk angkare. Itu kan sama dengan tanda kan itu. Fluidnya itu dia bunyikan, itu mengalihkan perhatian semua peserta bahwa ada sesuatu di sana. Terus dia menunjukkan dengan dia tangan, berarti diminta untuk melakukan barisan dengan bentuk seperti yang dia buat itu. Seperti itu. Dan saya rasa itu juga bisa kita pakai dalam proses pembelajaran. Jadi anak-anak itu tidak perlu kita teriak mereka baris satu-satu. Tinggal datang, ya sekarang keluar sampai di sana tinggal tiup, kasih kode, mereka langsung buat. Tetapi itu tidak bisa serta-merta langsung jadi. Memang di dalam kelas itu kita harus omong dulu, kemudian harus diulang-ulang terus. Baru akan menjadi pembiasaan nanti jadinya. Baik, terus yang kedua kakak-kakak. Mengatasi faktor lingkungan dan pembelajaran. Ini saya rasa cukup menarik apa yang disampaikan oleh kakak Ronald dan kakak Yovita tadi. Betul sekali kakak-kakak. Jadi faktor lingkungan ini kakak-kakak sangat menentukan proses pembelajaran itu bisa berjalan baik atau tidak, kondusif atau tidak. Itu tergantung faktor lingkungan. Yang menyebabkan faktor lingkungan itu banyak. Bisa dari seperti yang semalam kita sampaikan. Bisa jadi guru itu sendiri. Bisa dari teman-teman sebayanya mereka. Bisa juga orang lain. Apalagi yang disampaikan kakak Ronald tadi, apalagi di satu lapangan, terus dua sekolah melakukan aktivitas yang sama di tempat yang sama, itu pasti sangat terganggu. Maka kakak Ronald sampaikan, cari tempat yang jauh dari keramaian. Boleh ramai, tetapi kita harus bisa pasang strategi. Mungkin kita punya cara berdiri, tidak boleh berhadapan dengan sekolah di sebelah. Ataukah kita mensiasatinya, bisa saja kita minta mereka melakukan, kita nonton, kemudian sengaja saja anak-anak itu kita kasih, kamu nonton mereka omong, buat, tetapi sebentar buat laporan ke Pak, apa yang kamu nonton. Tapi kita harus komunikasi dengan guru di sebelah. Kalau bisa, contoh 2 jam pembelajaran. Kalau boleh Pak Guru mempraktekannya 1 jam guru dalam kelas, saya praktekkan 1 jam, 1 jamnya saya dalam kelas. Seperti itu. Kemudian, kakak, yang ketiga, ini memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Ini menarik. Ini kakak Ronald bilang manfaatkan berbagai sumber belajar yang menarik, contoh nonton video, atau emoji, atau poster. Ini saya rasa mungkin sepakat juga yang mungkin sama, atau kita sepakat dengan yang disampaikan kakak Ronald ya kakak Yovita. Jadi memang yang terkait dengan cara untuk memastikan peserta didik itu bisa mendengar dan melihat, memang kita butuh strategi. Anak-anak, saya tidak tahu si anak-anak SMA itu bagaimana, tetapi lebih banyak secara teorinya itu, anak-anak akan lebih fokus, akan teralihkan perhatiannya itu ketika mereka melihat sesuatu dibandingkan dengan kita hanya omong saja. Tapi kalau kita omong sambil menunjukkan sesuatu, mereka punya mata akan terpancing untuk melihat itu dan akan mengalihkan perhatian mereka ke benda atau alat yang kita gunakan. Maka yang disampaikan Kak Ronald ini betul, bahwa memang kadang
bisa saja ketika kita belum keluar ke lapangan, mungkin 10-15 menit, kita bisa tayangkan video pembelajaran lewat LCD itu, kemudian mereka nonton. Dan untuk mengalihkan mereka punya fokus ke proses pembelajaran atau meninggalkan kesibukan di pelajaran sebelumnya, itu ada video yang mereka nonton itu. Kemudian dari video itulah kita akan tanya, mulai muncullah pertanyaan pemantik dan segala macamnya untuk mengarah ke materi intinya kita. Kemudian bagaimana cara untuk mereka bisa mendengar? Itu kadang tuh kakak-kakak, kalau saya tidak salah, tadi malam itu ada kakak Rian bilang, kadang kita bermain intonasi. Jadi ada hal yang kita omong seperti sekarang begini-begini, tapi ada penekanan tertentu yang menurut kita penting. Itu kita mungkin naikkan volumenya, atau kita kasih kaget, suaranya itu kasih melengking memang. Jadi anak-anak, wih apa ini? Seperti itu. Jadi mereka akan, walaupun mereka sibuk dengan hal lain, ketika kita naikkan intonasinya, mereka akan tahu juga, wih ini Pak Ronaldo omong apa, atau Ibu Yovita ada omong apanya, seperti itu kakak. Dan ini memang tidak bisa serta-merta langsung jadi. Pasti semua butuh proses, semua butuh latihan, dan tidak mungkin satu kali langsung jadi. Oke. Terus soal penggunaan waktu yang efisien ya kakak-kakak. Di sini mungkin salah satu caranya itu betul sekali kakak Ronald, harus instruksi yang kita kasih itu harus logis, terus bahasa yang kita pakai itu betul-betul anak itu bisa mengerti dengan baik dan mudah mereka cerna. Jangan sampai kayak kakak Ronald punya pengantin tadi, jangan sampai anak kelas 1 itu kita menggunakan bahasa yang tingkatan pemahamannya harus lebih tinggi. Contoh bahasa yang dipakai di SMP, di SMA tidak perlu dipakai di anak SD. Contoh kita bilang mengidentifikasi, anak-anak identifikasi apa lagi ini, atau kita bilang kamu mendemonstrasikan, demonstrasikan apa lagi. Kalau kita bilang mempraktekkan, mungkin mereka lebih cepat untuk menanggapi. Mungkin seperti itu. Jadi kata, kalimat yang kita gunakan itu harus kita lihat juga, ini kita punya peserta didik ini kelas berapa, pemahamannya mereka itu bagaimana. Seperti itu. Tetapi kalau kelas tingkat atas, contoh ke SMA, mereka yang mau tidak mau kita harus menggunakan kalimat yang betul-betul baku dan sesuai dengan ejaan. Karena mereka bisa dikatakan mereka sudah dewasa dan mereka harus paham tentang istilah-istilah itu. Jangan sampai kakak-kakak, kadang ini pengalaman, ada yang bercerita karena di dalam istilah olahraga itu ada sebutan bahasa Inggris sedikit, contoh backhand, terus ada yang bilang forehand, ada yang handsball, karena dia merasa bahwa anak-anak ini tidak paham, dia sering pakai bahasa yang sederhana, tetapi di tingkat kelas yang sudah di atas, akhirnya kita akan dianggap bahwa kita yang anak-anak itu nanti merasa kita lagi yang tidak paham. Apalagi sekarang kakak jangan lupa dengan media pembelajaran yang begitu mudah untuk diakses. Mereka bisa cari di YouTube, mereka bisa baca di Google. Kalau kita salah atau kita menggunakan istilah yang dalam tanda kutip tidak terlalu keren, itu anak-anak akan merasa kita ini kuper, kita ini tidak keren, dan itu membuat mereka untuk mendengarkan kita juga jadi malas. Jadi seperti itu kakak-kakak. Kemudian yang berikut kakak-kakak, ya ini terkait dengan keterampilan gerak yang diajarkan ini. Saya rasa ini mungkin sama juga dengan kakak Yovita tadi, bahwa memang dalam proses pembelajaran itu kakak-kakak, kita harus menjelaskan ke peserta didik itu kontennya atau materinya itu harus mulai dari level yang paling bawah sampai ke level paling tinggi. Makanya kemarin kita bilang untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif itu ada progresan, artinya hari ini di sini, besok harus naik lagi, lusanya harus naik lagi, tetapi jangan lupa levelnya itu dari level yang paling rendah naik ke yang paling tinggi. Nah, dengan begitu anak-anak itu dia punya pemikiran itu tertata dengan baik. Jadi mereka akan belajar, oh ya ternyata sebelum ini kita harus kuasai ini dulu, ini habis ini, habis puncaknya di sini. Jangan kita bolak-balikan, tiba-tiba di atas, tiba-tiba di bawah, nanti anak-anak kebingungan. Nah, jadi ada saya pernah ikut kegiatan lain, itu dia bilang begini, kalau bisa kita bertanya itu kita mengurutkan contoh rata-rata di SMP itu omong tentang gerak spesifik permainan.
itu dia bilang, Pak coba tanya, atau mereka mengurutkan, minta anak-anak itu mengurutkan dari gerakan mana yang menurut mereka paling dasar sampai ke tingkatan gerakan itu tingkat mahir. Itu gerakan dari mana? Dari mana sampai mana? Jadi anak-anak itu, oh ya ternyata kalau mau main, contoh mau main sepak bola, harus kuasai gerak dasar ini. Bukan tiba-tiba langsung yang masa kita sini bilang OC itu. Itu keterampilan. Tetapi dasarnya ya kau harus bisa tendang dulu. Namanya orang main bola ya harus bisa tendang, harus bisa kontrol dulu. Setelah itu yang lain baru mengikuti. Jangan kaget-kaget, belum tahu tendang, belum tahu kontrol, kaget-kaget sudah langsung giring saja. Nah, seperti itu kakak-kakak. Kemudian ini isyarat. Sorry. Jadi untuk isyarat ini kakak-kakak saya rasa ini menarik seperti yang sudah kita sampaikan semalam. Jadi keterampilan gerak yang diajarkan ini memang isyarat ini rata-rata hampir di semua cabang olahraga tuh kita bisa pakai isyarat semua. Di sini contoh Kak Ronald bilang di materi atletik tentang lari jarak pendek, terutama di gerak spesifiknya itu gerakan star jongkok. Pakai isyarat kita bisa pakai itu. Ini verbal kan ini, iya kakak. Jadi bisa siap, bersedia, ya. Ataukah kalau sudah menggunakan atau tepukan, itu juga bisa. Terus contoh lain, mungkin di permainan lain. Contoh saya pernah coba itu di permainan sepak bola juga sama. Jadi ketika ada melatih, tujuan itu mereka bisa tendang dan kontrol bola, itu suruh mereka bermain, itu hanya bisa kau tendang dan kontrol, tidak boleh giring, tidak ada gerakan lain. Ketika ada gerakan lain yang dilakukan, itu saya langsung tepuk tangan 1 kali dan semua akan stop. Dan saya akan tanya, kenapa Pak tepuk? Nanti mereka sambil bermain, mereka sambil mengamati teman, oh ya Pak, ini ternyata si A ini tadi dia giring bola, makanya Pak tepuk. Iya, karena ketentuan kita dari awal kesepakatan tidak boleh ada gerakan lain selain hanya tendang dan kontrol. Nah, seperti itu. Mungkin kakak-kakak juga pernah buat ini, cuman kadang itu kita tidak tahu ini, kita berpikir bahwa ini sesuatu yang biasa, tetapi ternyata memang biasa, tetapi punya dampak atau punya pengaruh cukup besar dalam proses pembelajaran. Seperti itu kakak-kakak. Baik, selanjutnya kakak-kakak, ini kakak Ronald punya sudah selesai, kita lanjutkan ke bawah kakak-kakak. Oke, sudah, ini kakak Jovita punya juga sudah. Mungkin dari saya kakak-kakak seperti itu. Terkait satu lagi mungkin saya lupa tadi, terkait dengan penggunaan waktu yang efisien kakak-kakak. Di dalam kita punya semua pasti kasur K13, jadi di dalam kita punya modul ajar. Modul ajar itu biasanya kan langsung alokasi waktunya. Contoh pembukaan berapa menit, terus isinya berapa menit, penutupnya berapa menit. Jadi kakak-kakak, yang selama ini menjadi kendala kita, kadang kita merasa waktu itu kurang. Karena secara teori kita tulis betul, oh ini sekian menit, akumulasinya oke, anggaplah 120 menit. Tetapi dalam pelaksanaan itu serasa-rasanya itu kita kurang. Belum sudah 120 menit bahkan orang sudah ganti les, contoh refleksi belum, atau penguatan terakhirnya itu belum. Pelajaran inti sudah tapi penutupannya belum berjalan dengan baik. Itu kakak-kakak memang kita butuh latihan. Ini berbagi sedikit kakak. Saya kadang itu malam, memang tidak tiap kali, tetapi kalau memang saya lagi capek, tetapi kalau saya lagi tidak capek, itu malam itu saya langsung simulasi. Itu duduk berdiri sendiri mulai omong. Oh gini sambil pakai HP, timernya jalan. Saya oke, sekarang gini ya, sambil timer jalan supaya saya bisa hitung. Jadi supaya kita bisa mengukur, oh kira-kira saya nanti besok omongnya dari sini sampai sini saja soal ini. Oh ini kalau absen sekian banyak orang, saya bisa menghabiskan ini. Mungkin caranya bagaimana? Oh mungkin saya bisa absen, cukup tanya ke anak-anak siapa yang tidak hadir, supaya mengurangi dia punya waktunya. Seperti itu. Terus kegiatan mungkin daripada saya jelaskan satu-satu, mungkin di dalam kelompok, kemudian
kita bisa apa istilahnya pakai rolling itu. Oh, di kelompok ini buat ini, kelompok ini buat ini, kelompok ini buat ini, dijelaskan satu kali, mereka rolling satu kali jalan, sekian menit geser, sekian menit geser. Nah, seperti itu. Itu mungkin memang mungkin lebih baik, lebih cocok itu diterapkan di tingkat kelas atas yang pemahamannya sudah baik. Tapi kalau memang kayak kakak Ronald, mereka kayak Vita, mereka apalagi mengajar kelas bawah, memang agak susah seperti itu. Tapi tidak ada salahnya juga kalau kita coba. Seperti itu kakak-kakak ya. Baik, kakak-kakak sekalian, saya izin dulu stop share yang ini, kita lanjutkan ke yang berikut. Oke, sekarang kita sudah sampai ke sini kakak, kita sudah berbagi penyajian refleksi. Sekarang ini kakak-kakak, kata kuncinya seperti ini, bahwa semakin kaya kita punya referensi terkait dengan pengembangan strategi di luar modul yang disampaikan di modul PKG ini, kita bisa mendapatkan itu dari sumber lain. Semua itu kakak-kakak pasti untuk mengembangkan konten, kemudian kita mengkomunikasikan isyarat pembelajaran, semuanya itu bertujuannya untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Jadi mungkin di modul ini belum terlalu lengkap, memang tidak ada yang sempurna, tetapi mungkin belum terlalu lengkap atau tidak sesuai dengan kita punya karakter anak-anak, ataukah bisa saja kita gurunya tidak nyaman. Nanti kalau kita buat ini mungkin rasa aneh. Tetapi bisa saja kita cari referensi lain. Sekarang di YouTube ada, di Google ada video pembelajaran begitu banyak, apalagi sekarang di PMM itu juga banyak. Kita bisa menggunakan semua media itu dan kita bisa ambil disesuaikan dengan kita punya kebutuhan. Nah, semua itu kakak-kakak kita ikut kegiatan kayak sekarang, ikut kegiatan PKG, kita cari sumber, kita bertanya ke orang, kita nonton dan segala macamnya, kita berdiskusi dengan orang yang kita menganggap bahwa dia paham tentang kurikulum merdeka, bahkan sampai dengan bagaimana mengajar PJOK sekalipun, semuanya tujuannya satu saja, itu untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran PJOK yang kita jalan. Selain menambah kita punya wawasan bertambah, itu saja tidak cukup, tapi bagaimana wawasan itu kita transfer ke anak-anak dan anak-anak itu mendapatkan sesuatu ketika mengikuti proses pembelajaran yang kita desain. Itu yang penting kakak. Karena kemarin kalau saya tidak salah, saya sempat ngomong dengan kakak Yovita juga bahwa tidak semua guru atau orang yang cerdas, orang yang pintar itu pintar berbagi. Tidak semua. Tetapi syukur itu kakak, kita guru itu rata-rata cerdas, pintar, tapi dia bisa berbagi. Makanya Tuhan pakai kita sebagai guru. Tidak semua orang bisa kayak kita. Jangankan orang yang seperti kita, minta siapa saja yang non guru, bahkan dia pintar sekalipun, suruh dia mengajar, belum tentu dia sepintar yang kita bayangkan, atau dia bisa mentransfer ilmu itu ke peserta didik. Itu belum tentu. Bahkan dosen sekalipun, belum tentu kita suruh dia ajar anak SD itu bisa seperti yang kakak-kakak lakukan ketika kita mengajari anak SD. Itu belum tentu dia bisa seperti itu kakak. Jadi memang kita syukuri itu, tetapi jangan lupa kita terus mengembangkan kita punya kemampuan, mengembangkan kita punya potensi diri demi pelayanan untuk anak-anak. Oke kakak-kakak, sekarang kita lanjut. Sekarang kita terakhirlah sudah kakak-kakak, tinggal berapa menit ini, 15 menit kita akan mengadakan refleksi. Refleksinya ini seperti ini kakak-kakak. Kira-kira ini pertanyaannya saya untuk kakak Ronald dan kakak Jovita. Nanti dijawab satu-satu. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK hari ini? Silakan, saya mulai dari kakak Yovita. Oke, silakan kakak Yovita. Baik, terima kasih kakak atas kesempatan yang diberikan. Dari saya sangat menarik tadi apa yang sudah disampaikan dari kakak Ronald tuh banyak membuka pemikiran saya.
mungkin itu sebagai apa masukan untuk saya ke depan mungkin ah, di cara atau isyarat yang kayak berikan ya, seperti yang Kakak Ronald tadi sudah presentasikan. Jadi banyak hal baru yang saya tahu, yang dulunya saya belum tahu. Dengan mengikuti ini materi penyajian gerak pembelajaran PJOK, pemikiran saya sudah mulai terbuka sedikit-sedikit. Mungkin pola pola yang harus saya buat harus lebih menarik, harus lebih dirubah lagi. Hanya sekian saja dari saya, Kakak. Oke, baik. Terima kasih Kakak Yovita, luar biasa. Memang kita memang itulah pentingnya kita saling berbagi, saling menguatkan supaya hal-hal positif itu bisa ditularkan ke teman-teman yang lain. Oke, Kakak Ronald, silakan Kakak Ronald. Adik-adik. Oke, baik. Terima kasih Kakak Fasil untuk waktu yang diberikan. Jadi informasi baru yang menarik bagi saya dari materi penyajian tugas pembelajaran PJOK ini, jujur pribadi saya menjadi sangat tertantang dengan materi kali ini karena seperti yang Kakak Fasil omong tadi malam bahwa kita punya materi semakin kesini makin mengerucut. Jadi kita lebih benar, saya benar-benar menikmati karena benar-benar berfokus pada kita punya bidang mata pelajaran PJOK dibandingkan pertemuan-pertemuan sebelumnya kan karena kita lebih ke pengantar ya apa umum ya. Jadi ini lebih ke PJOK dengan penyajian tugas gerak ini nih awalnya tadi tuh saya sempat bingung karena saya harus buka dulu modulnya. Saya buka modul, saya lihat dulu referensi, di Google, di YouTube, saya lihat cara pengerjaannya seperti ini. Jadi di TikTok juga saya lihat dulu, oh jari kerjanya seperti ini. Jadi di situ baru saya tinggal rubah, saya coba kaitkan dengan materi yang sudah saya bawakan yang berkaitan dengan cara penyampaian, mendapatkan perhatian peserta didik. Dari situ baru saya modifikasi atau rubah. Jadi sambil saya belajar, bukan berarti saya copy paste, tapi saya copy tapi saya rubah. Saya rubah dengan versinya saya seperti apa. Jadi hari ini benar-benar banyak ilmu yang saya dapat dari tugas penyajian gerak. Di sini saya harus benar-benar bisa fokus atau bisa lebih mendalami lagi materi ini agar saya bisa menciptakan lingkungan belajar yang benar-benar berfokus pada peserta didik di sekolah, terlebih khusus di di SD ini. Terlebih khusus saya memang saya juga harus bekerja keras karena memang saya mengajarnya dari kelas 1 sampai kelas 6 benar-benar full dengan kombelnya itu yang 14 rombongan belajar itu tuh benar-benar harus benar-benar ekstra harus itu dengan setiap hari kita ketemu puluhan-puluhan siswa ini jadi kita harus benar-benar malam Kakak. Malam-malam baru pulang ini. Oke. Oke, lanjut. Oke, baik Kakak Fasil, dari saya seperti itu Kakak. Oke, baik. Luar biasa Kakak Ronald. Jadi betul sekali Kakak Ronald, dan memang kalau semakin banyak kelas yang kita bawa, capek ya, itu sudah jelas. Capek itu pasti. Cuman untungnya itu adalah dengan semakin banyaknya kelas, kita punya kesempatan untuk mengekspor kita punya diri dengan ilmu yang kita dapat. Itu punya kesempatan lebih banyak. Saya juga 14 kelas, Kakak Ronald. Saya juga 14 kelas karena memang di SMP FIB itu jumlahnya 14 kelas, kemudian gurunya saya sendiri. Seperti itu. Dan tiap hari itu full. Tapi ya dinikmati. Jadi memang sekaligus mempraktekkan ilmu yang kita dapat, sekaligus bisa mengukur, oh saya punya pemahaman terhadap materi yang saya belajar ini sudah sejauh mana. Dan itu bisa kita cross check itu dari peserta didik dengan melakukan refleksi akhir. Itu sangat membantu kita, dan ketika kita mendengarkan kayak Kakak Yovita sampaikan tadi malam, ketika mendengarkan peserta didik bilang kami senang, kami sangat puas, kami merasa senang dengan apa yang Bapak Ibu lakukan, itu kayak apa ya, rasa-rasa kayak makan nasi ayam juga kurang dia punya nikmat. Nah, ada kebanggaan tersendiri atau kepuasan tersendiri ketika mendengar pengakuan dari peserta didik itu seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kakak-kakak, pertanyaan terakhir di sesi kita malam hari ini adalah yang ini kakak-kakak.
apakah ada informasi yang menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam penyajian? Silakan kakak-kakak. Adakah informasi lebih? Artinya ada hal baru yang selama ini kakak belum buat dan disampaikan oleh teman-teman yang lain dan kakak merasa ini saya harus pelajari lebih dalam supaya saya bisa terapkan di saya punya sekolah. Mungkin ada. Silakan kakak-kakak. Mungkin kakak Ronald duluan baru kakak Yovita. Baik Kakak Fasil, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Jadi di sini seperti yang Kakak Fasil tanya tadi, apakah ada informasi menarik yang ingin saya pelajari lebih dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK. Jadi ada informasi menarik yang ingin saya pelajari itu saya masih tertantang dengan pembelajaran berkonten itu seperti apa. Itu tuh saya masih penasaran itu tuh seperti apa. Jadi saya belum terlalu pahami betul pembelajaran berbasis konten itu tuh seperti apa. Jadi eh, saya masih bingungnya di situ, masih agak agak janggal ya dia di situ di pembelajaran berbasis konten. Baik, terima kasih Kakak Fasil. Baik, Saya kembalikan. Oke, baik Kakak Ronald. Terima kasih Kakak Ronald. Jadi saya izin Kakak Ronald untuk berbagi terkait Kakak Ronald punya kebingungan Kakak Ronald ya. Yang Baik. Oke, sepemahaman saya, kalau keliru nanti diluruskan ya atau Kakak Ronald kita cari sama-sama. Sepemahaman saya itu berbasis konten. Konten itu sama dengan materi. Konten itu sama dengan materi. Jadi berbasis konten artinya berbasis materi. Contoh kayak tadi Kakak Ronald sudah buat itu. Contoh permainan bola kecil. Nah, bola kecil. Terus Kakak Ronald sudah bermain tuh bola kecil kan banyak tuh Kakak Ronald. Terus Kakak Ronald pilih bulu tangkis. Nah, kontennya itu adalah materi. Jadi materinya itu adalah bulu tangkis itu kontennya. Kemudian yang tadi yang kita bilang dia harus level dari paling rendah sampai ke paling tinggi. Itu yang kita tadi yang pas Kakak Ronald presentasi tadi, terus ketika saya menanggapi Kakak Ronald langsung, oh iya ternyata salah kakak, saya harus begini. Nah itu. Tapi yang paling bawah itu berarti dari yang paling dasar sekali. Kita tadi pegang raket dulu, setelah pegang raket mungkin apa dulu? Mungkin cara pegang koka atau setelah pegang kok cara pukul servis kah, baru pukulan lain-lainnya sampai ke tingkat yang paling sulit itu mungkin drop shot kah ataukah pukulan netting kah. Tetapi diajarkan itu dari dasar, memang dari dasar menaik level pelan sampai ke tingkat paling sulit. Nah, jadi anak-anak itu akan memahaminya, oh ya kalau pengen main ini saya harus kuasai yang ini. Nanti kalau sudah kuasai gerak dasarnya, soal pengembangannya nanti smash mau pakai gaya apa atau drop shotnya mau pakai gaya bagaimana, atau karena permainan netting dia mau silang kah, mau lurus kah, itu tinggal dia kembangkan, tetapi dasarnya sudah dia punya. Oke, kayak begitu, kurang lebih begitu Kakak Ronald ya. Kalau terkait konten itu begitu. Oke, baik. Berarti dia semacam level kakak ya? Iya, dia naik level. Makanya kemarin Level ya? Dari tingkat kemudahan ke tingkat yang sedang Iya, dari lots, mods, hots. Iya, seperti itu. Jadi yang kayak kemarin yang kita bilang 9 aspek itu untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Salah satunya itu dia istilahnya dia apa namanya? step by step. Dia bertingkat atau apa namanya? Saya lupa istilahnya, tapi terus dia bilang harus levelnya harus dari paling bawah. Jadi levelnya bertahap, kemudian levelnya dari paling rendah sampai ke paling tinggi. Jangan kita langsung potong-potong, kaget-kaget kita ke bawah, kaget kita naik lagi. Berarti yang perlu kita perhatikan itu berarti dasarnya dulu. Iya, betul sekali Kakak Hermansyah. Jadi memang dasarnya dulu, kemudian baru kita mulai naik ke tingkat yang paling sulit sampai dengan dia punya pengembangan. Itu yang berkaitan dengan pembelajaran konten ya? Ya, seperti itu. Itu terkait dengan konten itu begitu. Oke kakak, kita lanjut berikutnya. Kakak Yovita mungkin bisa berpendapat terkait ini. Setelah itu baru Kakak Hermansyah.
Oke, Kakak Evita? Baik, kalau Kakak Evita lagi bermasalah dengan jaringan, mungkin Kakak Hermansa mungkin? Oke, baik. Terima kasih banyak. Mungkin ya pengalaman saya selama ini pada saat mengajar mungkin kebanyakan hanya kita mengajar lurus-lurus saja, tidak perhatikan bagaimana apa namanya yang berkaitan dengan tingkat kesulitan, kesukarannya tadi. Ya, makanya saya terpanggil sekali dengan mendengar dengan uh, informasi baru yang berkait dengan pembelajaran konten ini. Ya, makanya mungkin dari Kakak Fasil ya bisa berbagi ilmu kepada kami ini yang berkaitan dengan belajar konten itu. Sehingga kami bisa terapkan di kami punya sekolah. Mungkin selama ini kami mengajar itu hanya biasa-biasa saja mungkin. Mungkin itu saja Kakak Fasil dari saya. Oke, baik. Terima kasih Kakak Ronald. Jadi Kakak Hermansa. Jadi baik Kakak Hermansa, nanti ini kita punya kelompok diskusi. Nanti kita akan diskusi panjang terkait ini nanti ketika kita tatap muka. Nanti di tatap muka kita akan banyak hal yang akan kita bicarakan terkait juga termaksud juga dengan hal-hal yang di dalam ruang virtual ini mungkin ada keganjalan atau ada perbedaan persepsi terkait hal-hal yang kakak-kakak pelajari di dalam. Nanti ketika kita di tatap muka, kita akan samakan persepsi di situ. Kemudian mungkin kita saling berbagi juga terkait yang apa yang digelisahkan tadi soal bagaimana kita menempatkan konten ini cocoknya di mana, terus levelnya ini harus mulai dari mana ke mana. Nanti kita akan bicarakan di sana. Kakak Hermansa. Baik Kakak. Oke, baik. Saya lanjut kakak-kakak. Berikut yang ini kakak-kakak. Jadi setelah kita saling belajar, saling berbagi, harapannya itu semua itu kita bisa memperkaya kita punya diri dan menjadikan itu inspirasi supaya kita bisa gunakan atau kita pakai dalam proses pembelajaran nanti. Baik kakak-kakak, saya rasa hari ini kita cukup. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 18.27. Jadi terima kasih banyak untuk kesediaan kakak-kakak mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Namun sebelum tutup kakak-kakak, saya kembali mengingatkan kita akan bertemu tatap muka itu sesuai dengan surat edaran yang sudah saya kirim di grup. Itu di tanggal 27 sampai dengan tanggal 2 November. Terus kakak-kakak untuk surat izin kepala sekolah, tadi juga Kak Yovita ada WA saya secara pribadi untuk menanyakan itu. Saya akan coba nanti koordinasi dengan teman-teman yang lain, kelas lain, fasilitator dari kelas lain, kemudian juga mungkin tanya ke orang BGP kira-kira suratnya ini bagaimana. Apakah ada format khusus yang harus kami bagikan ke kakak-kakak dan kakak-kakak mereka print, kemudian diminta ke kepala sekolah untuk tanda tangan dan segala macamnya, atau kakak-kakak mereka menyiapkan sendiri formatnya dan minta operator sekolah untuk membuatkan itu, kemudian nanti akan dibawa ke sana. Terus kakak-kakak jangan lupa juga kakak-kakak yang yang mungkin P3K atau yang PNS yang membutuhkan kayak surat jalan ataukah apa istilahnya surat tugas, nanti langsung dibawa saja, dicap memang bawa ke sana supaya nanti mereka dari panitia atau orang BGP bisa cap tanda tangan untuk kepentingan dokumentasi kita di sekolah kita masing-masing. Biasanya itu juga terkait dengan nanti akreditasi. Nah, baik kakak, mungkin dari saya itu saja. Berarti Kakak banyak Mak. Berarti dari kami dari pihak sekolah ini hanya surat tugas saja ya? Ya, nanti untuk kakak-kakak mereka itu kan pastinya ada surat tugas, terus surat izin. Ya, makanya kan ini rencana kan saya kan mau besok mungkin mau kasih tahu bahwa saya punya kepala sekolah mau minta izin. Ya, kalau kepala sekolah itu rata-rata kalau mereka punya komunitas, mereka punya kelompok, itu mereka sudah tahu karena Iya,
Karena itu dikirim langsung oleh orang BGP ke dinas, dan dinas itu meneruskan ke kelompok-kelompok itu. Nah, hanya tinggal secara etikanya bagaimana kita datang sampaikan. Mereka sudah tahu, tinggal kita datang dan sampaikan. Makanya kan yang bagikan saya itu sebelum kakak itu yang bagikan, saya punya kepala sekolah sudah bagi duluan. Nah, itu. Nah, saya itu dapatnya sebelum dari teman-teman. Saya sudah dapat dari kelompoknya kami guru penggerak, itu sudah ada duluan. Kan di sana juga ada kakak Pak Alfred, terus ada orang dari BGP. Mereka sudah bagi, cuman itulah saya juga tidak mau mendahului, nanti salah lagi. Maka disesuaikan dengan teman-teman yang lain. Oke kakak, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Seperti biasa nanti sebelum kita menutupnya ini, kita minta mungkin kakak Ronald bisa pimpin kita dalam doa penutup. Setelah itu kita foto 1 kali cukup, baru kita boleh tinggalkan ruang ini. Silakan kakak Ronald, kita doa. Oke, baik kakak, siap. Oke, baik kakak-kakak semua, marilah kita mengakhiri kegiatan kita dengan ucapan syukur dan berdoa sambil mengizinkan doa yang saya bawakan secara iman Katolik. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha pengasih dan penyayang. Terima kasih atas segala berkat penyertaan-Mu Bapa dari awal materi hingga berakhir dengan baik. Berkatilah kami semua agar materi ini dapat berguna dan bermanfaat yang akan kiranya nanti kami terapkan kepada para peserta didik kami di sekolah. Berkatilah juga kakak fasilitator yang telah bersusah payah meluangkan waktu untuk menyampaikan hal-hal baik dan menyampaikan materi ini kepada kami. Berkatilah kami semua dalam kelompok ini agar kami dapat mengikuti proses kegiatan PKG ini dari awal hingga berakhir dengan baik. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih kakak Ronald. Silakan, gaya foto. Gaya bebas. Apa? Gaya apa nih? Naik gunung. Oke. 9 itu pembelajaran efektif. Oke. Apa? Konten kah? Konten gratis. Level. Woi, Oke. Kak Rian baru muncul, Kak Rian. Peluitnya ini satu dari tadi pagi nih. Oke, silakan guys, 1 kali. Terserah. Apa? Hormat. Literasi. Oh, hormat. Hormat. Oke. Siap. 1, 2, 3. Oke. Sabar, saya copy dulu, saya kirim di grup. Oke, sudah saya kirim di grup kakak-kakak. Saya izin untuk stop record dulu.